Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dalam bab 17 mengenai laporan penelitian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya, Susi Susanti dengan NIM 191080457. Kemudian Nur Fitri Sadida Dipa Enin dengan NIM 191080455. Alvina Rofiatun Nasihah dengan NIM 191080454 dan Nila Haniatun Nikmah dengan NIM 191080458. Adapun objek pembelajaran dalam bab ini meliputi 3 hal. Yang pertama, menjelaskan karakteristik laporan penelitian yang ditulis dengan baik yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens tertentu. Yang kedua, menulis laporan penelitian yang menyeluruh dan lengkap. Dan yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik presentasi lisan yang baik dan menyampaikan lisan yang baik dalam presentasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai laporan tertulis. Laporan tertulis dimulai dengan deskripsi masalah manajemen dan tujuan penelitian. Laporan tertulis juga harus memungkinkan pembaca untuk menimbang fakta dan argumen yang disajikan di dalamnya, untuk memeriksa hasil penelitian, untuk merenungkan kesimpulan dan rekomendasi, dan akhirnya menerapkan rekomendasi yang dapat diterima yang disajikan dalam laporan dengan maksud untuk menutup kesenjangan antara keadaan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan tertulis. Laporan penelitian dapat memiliki tujuan yang berbeda dan karenanya bentuk laporan tertulis akan bervariasi sesuai dengan situasi. Penting untuk mengidentifikasi tujuan laporan sehingga dapat disesuaikan. Audiens untuk laporan tertulis. Organisasi dari sebuah laporan panjangnya fokus pada detail, penyajian data, dan ilustrasi sebagian akan menjadi fungsi audiens yang dituju. Surat pengiriman laporan akan dengan jelas menunjukkan kepada siapa laporan itu dikirim. Jika sebuah laporan akan ditangani oleh eksekutif yang berbeda dengan orientasi yang berbeda, itu harus dikemas sedemikian rupa, sehingga mereka tahu di mana menemukan informasi yang memenuhi mode pilihan mereka dari pemrosesan informasi. Panjang, organisasi, dan mode presentasi laporan akan diantara hal-hal lain tergantung setidaknya sebagian pada target audiens. Dalam semua kasus, laporan yang baik adalah fungsi dari audiens yang dituju dan tujuan tepatnya. Dalam beberapa kasus, kebijaksanaan harus dilakukan dalam menyajikan kesimpulan tanpa mengorbankan temuan aktual. Artinya, sementara tidak perlu menekan temuan yang tidak menyenangkan, mereka dapat disajikan dengan cara yang tidak menghakimi, tidak mencari-cari kesalahan atau menuding jari. Dengan cara menggunakan data dan fakta objektif yang secara paksa mengarah pada dan meyakinkan para manajer tentang kebenaran kesimpulan yang ditarik. Jika ini tidak dilakukan, laporan akan dibaca secara defensif, rekomendasi tidak akan diterima, dan masalahnya akan tetap tidak terpecahkan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri laporan yang ditulis dengan baik. Terdapat beberapa ciri-ciri laporan yang ditulis dengan baik. Yang pertama, laporan harus sejauh mungkin bebas dari jargon teknis atau statistik, kecuali itu kebetulan bersifat teknis atau statistik. Yang kedua, menghilangkan tata bahasa dan kesalahan ejaan. Yang ketiga,
Setiap asumsi yang dibuat oleh peneliti harus dinyatakan dengan jelas dalam laporan dan fakta, bukan opini. Yang keempat, laporan harus diatur dengan cara yang meningkatkan aliran yang bermakna dan lancar dari materi saat pembaca berkembang melaluinya. Artinya saat pembaca membaca laporan yang telah kita buat. Pentingnya tampilan laporan dan keterbacaannya tidak dapat terlalu ditekankan. Sesuai judul dan subjudul, membantu mengatur laporan secara logis dan memungkinkan pembaca untuk mengikuti transisi dengan mudah. Kemudian laporan diketik dengan spasi ganda dengan margin lebar di semua sisi, memungkinkan pembaca membuat catatan atau komentar sambil membaca isinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nila Haniatun Nikmah. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isi laporan penelitian. Sebuah laporan penelitian memiliki halaman judul, ringkasan eksekutif atau abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan kadang-kadang salinan otorisasi untuk melakukan pembelajaran. Semua laporan harus memiliki bagian pengantar yang merinci masalah yang dipelajari, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian, sehingga dapat memberikan beberapa latar belakang tentang apa yang terkait dengannya dan menetapkan panggung untuk apa pembaca diharapkan dalam sisa laporan. Kemudian, tubuh laporan harus berisi latar belakang konseptual, detail mengenai kerangka penelitian dan hipotesis dalam hal penelitian deduktif, desain pengambilan sampel, metode pengumpulan data, analisis data, dan hasil yang diperoleh. Bagian akhir dari laporan harus menyajikan temuan dan menarik kesimpulan. Setiap laporan profesional juga harus menunjukkan keterbatasan penelitian, misalnya dalam pengambilan sampel, pengumpulan data, dan suka. Daftar referensi yang dikutip dalam laporan harus diikuti, lampiran jika ada harus dilampirkan pada sebuah laporan penelitian. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan isi laporan penelitian. Yang pertama yaitu judul dan halaman judul. Judul yang baik adalah judul yang dapat menarik perhatian dan memikat orang untuk membaca laporan penelitian secara keseluruhan. Selain judul, halaman judul juga akan menunjukkan informasi lebih lanjut yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu ringkasan eksekutif atau abstrak. Ringkasan eksekutif atau abstrak diletakkan di halaman setelah halaman judul. Ringkasan eksekutif adalah laporan singkat dari seluruh studi penelitian. Ringkasan eksekutif akan menjadi singkat dan biasanya terbatas pada satu halaman atau kurang panjangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi biasanya mencantumkan judul dan subjudul penting dalam laporan dengan referensi halaman. Kemudian selanjutnya yaitu daftar tabel, gambar, dan bahan lainnya. Daftar ini harus dicantumkan secara terpisah dalam daftar yang sesuai pada halaman atau halaman segera setelah daftar isi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi mengapa laporan itu ditulis, alasan pemilihan mata pelajaran, kesulitan yang dihadapi, dan lain-lain. Dan yang keenam yaitu surat kuasa. Selanjutnya yaitu surat kuasa. Surat kuasa biasanya dilampirkan di awal laporan penelitian. Surat kuasa menjelaskan kepada bab pertama kurang lebih standar. Bab ini dapat berisi yang pertama yaitu pendahuluan, kedua alasan penelitian, ketiga tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima metode penelitian, yang keenam relevansi manajerial, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh struktur dan pembagian bab dalam laporan penelitian. Baik, selanjutnya yang ketujuh dari isi laporan penelitian adalah tubuh laporan. Bagian tengah dari laporan penelitian biasanya memiliki dua bagian besar, yaitu bagian teoritis dan bagian empiris. Bagian teoritis berisi eksplorasi mendalam dan penjelasan yang jelas dari literatur yang relevan. Sifat bagian ini tergantung pada jenis studi yang telah kalian lakukan. Sedangkan pada bagian empiris setidaknya mengandung komponen peserta, materi, dan metode yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu isi laporan penelitian yang ke-8 adalah bagian akhir dari laporan.
Tujuan dari adanya bagian ini adalah untuk menginterpretasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian yang ke-9 yaitu referensi. Daftar referensi yang dikutip di tinjauan literatur dan di tempat lain dalam laporan akan diberikan. Jika ada catatan kaki, dirujuk baik secara terpisah di akhir laporan atau di bagian bawah halaman tempat catatan kaki muncul. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Adalah tempat yang tepat untuk bagan organisasi, clipping koran atau lainnya yang dapat mendukung teks laporan, narasi verbatim terperinci dari wawancara dan anggota, dan apapun yang mungkin membantu pembaca mengikuti teks. Di sini juga berisi salinan kuesioner yang diberikan kepada responden. Jika terdapat beberapa lampiran, maka harus dirujuk sebagai lampiran A, lampiran B, dan sebagainya, serta diberi label yang sesuai. Selanjutnya yaitu oral presentation. Yang pertama ada deciding on the content, kemudian yang kedua ada visual aids yang digunakan untuk menyajikan aspek-aspek penting dari penelitian sehingga dapat menarik minat audiens. Kemudian yang selanjutnya yaitu presenter, yang mana pembicara harus menetapkan kontak mata dengan audiens, berbicara dengan jelas dan dapat dimengerti, serta peka terhadap reaksi nonverbal dari penonton. Kemudian yang selanjutnya yaitu presentasi, berupa sambutan pembukaan untuk memukau perhatian penonton. Dan yang terakhir yaitu menangani pertanyaan. Dalam pertanyaan harus didorong dan ditanggapi dengan hati-hati. Pertanyaan interaktif dan sesi jawaban di sini menawarkan beberapa pengalaman yang dapat diperoleh dari audiens maupun bagi presenter. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi dengan laporan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.